Dewa Medis Terkuat. Bab 859. Tiga gerakan dahsyat turun bersamaan. Ketiga dewa pembunuh itu sedikit mengangkat bibir mereka, seolah-olah mereka telah melihat kematian Xiao Chen. Kali ini, mari kita lihat apakah kamu bisa bertahan atau tidak. Kekuatan gabungan kami bertiga benar-benar jauh di luar imajinasimu. Jika kau tidak mati, itu tidak akan bisa dimaafkan. Xiao Chen melirik acuh tak acuh dan hanya tersenyum acuh tak acuh. Hanya berdasarkan ini, kau ingin membunuhku. Bukankah kau terlalu percaya diri? Huff. Berhentilah bermain trik di sini. Kami bertiga mengakui bahwa kekuatanmu memang cukup untuk melampaui kami masing-masing. Namun, jika kami bertiga bekerja sama, kau pasti akan mati. Xiao Chen menggoyangkannya sedikit. Lupakan saja. Berbicara denganmu lagi hanya akan membuang-buang waktuku. Kalau begitu, biar aku jelaskan pada kalian bertiga. Begitu dia selesai berbicara, bakat genderang perang dan tubuh emas abadi diaktifkan pada saat yang sama. Kedua seni abadi ini secara permanen didukung oleh konsumsi Xiao Chen atas 1000 aura ungu purba, yang dituangkan ke dalam diri mereka. Kekuatan mereka meningkat jauh lebih dari sedikit. Karena energinya terlalu kuat, sebuah sosok emas besar bahkan terbentuk di sekitar tubuh Xiao Chen. Sosok yang sangat kuat itu membuat semua orang yang hadir mengecilkan pupil mereka. Tekanan yang sangat kuat. Tekanan sihir serangannya benar-benar melampaui tekanan dari tiga dewa pembunuh yang menyerang pada saat yang sama. Terlalu mengerikan. Bisakah orang ini benar-benar mematahkan kekuatan tiga dewa pembunuh? Tiga dewa pembunuh, Kaisar Sitian, King Luan Fengkuang, dan Qiran Wu, semuanya tampak hikmat pada saat yang sama. Ketiganya menyerang secara bersamaan tanpa basa-basi, secara permanen menghabiskan energi ungu Hongmeng mereka sendiri dan menyuntikkannya ke dalam sihir mereka sendiri. Semua energi di antara mereka saling bertabrakan, menekan tubuh emas abadi Xiao Chen yang diperkuat di tempat. Mulut semua orang sedikit terangkat, dan mereka merasa lega lagi. Tapi, pada saat ini, sedikit ejekan menghina melintas di mata Xiao Chen. Kemudian, begitu dia memikirkannya, lapisan Purple Heavenly Thunder menutupi tubuh raksasa emas yang tidak bisa dihancurkan itu. Ketika Purple Heavenly Thunder muncul, pupil mata Kaisar Sitian tiba-tiba menyusut. Sialan. Itu Purple Heavenly Thunder. Dia benar-benar mengendalikan Purple Heavenly Thunder. Setelah mendengar ini, King Luan Fengkuang dan Qiran Wu tidak dapat menahan perasaan bergetarnya hati mereka secara bersamaan. Guntur ilahi ungu. Itu adalah energi petir yang lebih unggul dari Purple Lightning Wild Thunder. Itu lebih kuat dari Purple Lightning Wild Thunder. Lebih ganas. Lebih kuat. Saat itu muncul, petir ungu yang Kaisar Sitian persiapkan untuk digunakan untuk meledak langsung mundur. Zona vakum terbentuk dengan Xiao Chen, dan dia sama sekali tidak berani melawan Xiao Chen. Di antara tiga jurus pembunuh dewa, jurus ini langsung dibatalkan. Kemudian, Xiao Chen menggunakan formasi bulan darah sura pada saat yang sama. Kekuatan ketiga dewa pembunuh itu berkurang drastis pada saat yang sama. Serangannya tiba-tiba melemah. Sialan. Dia benar-benar punya sihir seperti ini. Ketiganya tiba-tiba terkejut. Dan segera setelah itu, Xiao Chen tiba-tiba membentuk 8 niat pedang suksian. Ketika niat pedang suksian muncul, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. 8 sinar pedang besar, masing-masing panjangnya 10.000 kaki, perlahan berputar di sekitar raksasa emas Xiao Chen dan menyebar ke segala arah. Sudah berakhir. King Luan Fengkuang mengepalkan tangan dan menggertakkan giginya. Jangan sombong. Masih belum jelas siapa yang akan menang atau kalah. Begitu dia selesai berbicara, dia menggigit jarinya, mengeluarkan setetes darah, lalu meledakkan 2000 ki ungu purba, menyuntikkannya ke dalam gerakannya sendiri. Pada saat ini, energi di bidang seni peri es tiba-tiba melonjak. Mati. Setelah berteriak keras, King Luan Fengkuang langsung mengecilkan seluruh bidang seni peri. Niat, menggunakan kekuatan es tertinggi, untuk membekukan Xiao Chen dalam sekejap ini. Namun, Xiao Chen bukanlah seorang vegetarian. Secara khusus, energi dari 8 niat pedang suksian sangat kuat, jauh melampaui jangkauan orang biasa. Medan abadi menyusut ke dalam, sementara niat pedang suksian milik Xiao Chen menyebar keluar. Saat dua pedang saling bertabrakan, niat pedang suksian tiba-tiba membeku menjadi es. King Luan Fengkuang sangat gembira. Hahaha, kau lihat itu. Sihirmu tidak sebanding denganku. Hahaha, kali ini, aku penasaran apakah kau bisa bertahan atau tidak. Namun, Xiao Chen tetap tenang dan kalem,
seolah-olah semua ini sama sekali tidak membuatnya takut. Pada saat ini, domain seni peri es tiba-tiba berhenti menyusut. Apa? King Luan Fengkuang, senyum di wajahnya langsung menghilang, dan dia menjadi pucat karena terkejut. Tanda seru. Segera setelah itu, niat pedang langsung menghancurkan medan es dan menyerang ketiga orang itu. Brengsek. Qiranwu segera mengambil tindakan dan membentuk 7 formasi pertahanan tingkat peri untuk menahan Xiao Chen. Pada saat ini, Kaisar Sitian juga melepaskan petir ilahi petir ungu, yang berubah menjadi cahaya pedang dan bertabrakan dengan niat pedang Xiao Chen, langsung meledakkan niat pedang tertinggi. Tapi yang terburuk adalah King Luan Fengkuang. Orang ini tidak punya banyak gerakan bertahan sejak awal, dan selain itu, dia hanya mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan medan sihir es. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk segera bereaksi. Tidak. Dengan teriakan kaget dan putus asa yang tak terhingga, kedua lengan King Luan Fengkuang dipotong oleh Xiao Chen. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, Xiao Chen sudah bergerak dalam sekejap dan tiba di depannya. Tendangan kuat Dewa Bela Diri. Untuk tendangan bela diri ini, Xiao Chen sudah mulai mengumpulkan kekuatan ketika semua orang mulai menyerang. Waktu pengumpulannya tidak lama, hanya 2 detik. Namun, ketika biasanya terjadi seketika, Xiao Chen dapat meledak dalam 0,0001 detik. Pada saat ini, kekuatannya terakumulasi selama 2 detik, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Ledakan. Dengan satu gerakan, King Luan Fengkuang ditendang dan meledak menjadi bola kabut darah. Apa? Melihat kejadian ini, entah itu Kaisar Sitian atau Qiranwu, mereka semua ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi, dan mereka pun segera melarikan diri secepat yang mereka bisa. Tubuh dan pikiran mereka sangat dingin. Xiao Chen ini sungguh monster. Mereka tidak boleh bertarung dengannya, kalau tidak, mereka berdua pasti akan mati. Tentu saja, Xiao Chen bukan orang yang mudah menyerah. Pada saat itu, dia langsung mengaktifkan kekuatan bintang dari seluruh galaksi untuk mencegat mereka berdua. Kekuatan bintang itu bagaikan lautan luas, memaksa mereka berdua kembali hidup-hidup di tempat. Sesaat kemudian, Xiao Chen meninju. Tidak. Keduanya berteriak dan menyerang pada saat yang sama untuk melawan Xiao Chen, tetapi malah terhempas puluhan ribu mil jauhnya oleh Xiao Chen. Meskipun dia tidak terluka parah, dia tetap menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, bahkan tubuhnya mulai gemetar. Semua orang yang menonton benar-benar tercengang. Bab 860. Dengan kekuatannya sendiri, dia berhasil melawan 3 dewa pembunuh 1000 alam. Selain itu, dia juga berhasil membunuh salah satu dari mereka dan melukai 2 lainnya dengan parah. Rekor ini, dimanapun ia ditempatkan, ia mungkin akan menimbulkan kehebohan, bukan? Itulah dewa pembunuh 1000 alam. Itu bukan kubis. Dia bukan dewa pejuang 100 alam, juga bukan dewa perang 10 penjuru. Namun, meski begitu, mereka tetap kalah. Mereka dikalahkan oleh Xiao Chen, dan kekalahan mereka sungguh tragis dan mengerikan. Setelah pertempuran hari ini, Xiao Chen akan dapat membanggakannya selama 10.000 tahun. Mengabaikan keterkejutan orang-orang ini, Xiao Chen melirik mereka berdua dan berbicara lagi. Kalian berdua benar-benar pandai bersembunyi. Bahkan dalam jarak sedekat itu, kalian berdua masih bisa bertahan. Tidak mudah. Benar-benar tidak mudah. Tetapi, karena kalian telah datang untuk menyusahkanku, Xiao Chen, aku tidak bisa membiarkan masalah ini begitu saja. Jadi, kalian melakukannya sendiri atau kalian ingin aku membantu? Saat Xiao Chen selesai berbicara, pupil mereka berdua tiba-tiba mengecil, dan mata mereka dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Apa yang ingin kau lakukan? Xiao Chen, kami ingatkan padamu, jangan melakukan hal yang gegabah, kalau tidak, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tidak akan membiarkanku pergi. Haha. Hanya dengan kalian berdua, apa kau sanggup menyinggung perasaanku? Kau tidak akan membiarkanku pergi. Kau pikir kau siapa? Mereka berdua menggertakkan giginya. Kami mungkin tidak dapat mengalahkanmu. Namun, kami adalah dewa pembunuh 1000 alam yang terdaftar di kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Dengan kata lain, kami memiliki kuil Dewa Iblis 10.000 alam di belakang kami, yang mendukung kami. Jika kau berani menyentuh kami, kuil Dewa Iblis 10.000 alam tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Xiao Chen sedikit mengernyit. Ngomong-ngomong, memang ada beberapa level di atas Dewa Pembunuh 1000 alam. Di antara mereka, Dewa Iblis segala alam adalah salah satunya.
Ini juga merupakan titik balik dalam alam para dewa. Setelah level ini, jika Anda maju lagi, itu berarti Anda akan melangkah ke jalur sihir atau jalur keabadian. Jika Anda dapat melangkah ke jalur keabadian, Anda secara alami akan dapat mengejar keabadian di level yang lebih tinggi. Namun, jika seseorang terjerumus ke jalan yang jahat, masa depannya tentu akan jauh lebih menyedihkan. Tanpa mengatakan apapun, berlatih jalan keabadian pertama-tama jauh lebih lancar, pada dasarnya tanpa ketegangan. Bahkan jika Anda tidak memiliki bakat apapun, Anda masih dapat mengandalkan akumulasi jangka panjang untuk perlahan-lahan memperoleh cukup kultivasi dan menjadi cukup kuat. Itulah sebabnya banyak orang abadi berambut putih, beralis putih, dan berjanggut putih. Mereka tampak seperti orang yang disebut abadi, tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki cukup bakat untuk berkultivasi. Kalau tidak, mereka tidak akan menunggu sampai tua dan masih belum memiliki dasar kultivasi yang kuat. Akan tetapi, jika seseorang jatuh ke jalan setan, maka kultivasinya akan jauh lebih sulit. Tidak hanya harus selalu waspada terhadap beberapa hantu jahat yang mungkin mencoba membujuknya untuk berkultivasi. Pada saat yang sama, Anda juga harus waspada terhadap setan dalam diri Anda sendiri dan jangan biarkan mereka menggigit Anda. Jika tidak, hidup Anda akan dalam bahaya. Namun, sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal ini. Sebaliknya, kita harus berhadapan dengan dua orang di depan kita. Ya, itu benar. Itu kuil iblis 10.000 alam. Xiao Chen, kau seharusnya tahu seperti apa keberadaan Dewa Iblis 10.000 alam itu. Jika kau berani menyerang kami berdua, kau pasti tidak akan selamat. Namun, jika kau tidak menyerang kami berdua, mungkin kau masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kedua pria itu mengancam Xiao Chen dengan gegabah, sama sekali lupa bahwa jika mereka tidak datang untuk berkelahi dengan Xiao Chen kali ini, mereka tidak akan jatuh ke titik ini. Xiao Chen tersenyum tenang, dan tiba-tiba, dia menyerang. Ledakan. Kaisar Sitian terlempar puluhan meter jauhnya di tempat. Dan Qiranwu merasa ngeri. Tanda seru. Xiao Chen. Aku salah. Bisakah kau memaafkanku? Aku hanya diundang oleh Kaisar Sitian. Aku tidak punya niat untuk menargetkanmu. Melihat Qiranwu, wajahnya berubah pucat, seputih lilin, dan dia tampak sangat menyedihkan. Namun sayang, Xiao Chen tidak peduli apakah dia laki-laki atau perempuan. Begitu pihak lain datang, itu artinya Xiao Chen tidak akan melepaskannya begitu saja. Sekarang kau sudah bisa memohon ampun. Bagaimana dengan sebelumnya? Saat kau menyerangku sebelumnya, mengapa kau tidak mengatakan, maafkan aku? Sekarang giliranmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memintaku memaafkanmu? Yang kuat memangsa yang lemah. Ini adalah hukum alam. Entah Xiao Chen yang menghancurkan mereka, atau mereka yang menghancurkan Xiao Chen. Jika mereka diberi kesempatan, mereka tidak akan pernah membiarkan Xiao Chen pergi begitu saja. Sebaliknya, Xiao Chen tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja sekarang. Zuxian Sword Inten diaktifkan, dan beberapa sinar pedang tertinggi semuanya melesat langsung ke arah Qiranwu. Qiranwu sangat ketakutan, dan dia mengerahkan semua formasi pertahanan yang dia kuasai. Sword Inten milik Xiao Chen membombardir formasinya satu demi satu. Ledakan. 1, 2, 3. Ketika sinar pedang keempat ditembakkan, Qiranwu tidak dapat bertahan lagi. Formasi hancur satu per satu. Kemudian sinar pedang kelima dan keenam benar-benar menghancurkan formasi Qiranwu. Tidak. Qiranwu menjerit, dan Xiao Chen membunuhnya tanpa ampun. Hati semua orang bergetar dan mereka sangat terkejut. Dewa pembunuh 1000 alam kedua juga dibunuh oleh Xiao Chen. Dua dewa pembunuh yang kuat telah mati. Terlalu menakutkan. Setelah memenggal dua dewa pembunuh 1000 alam, Xiao Chen memperoleh 2 juta Ki ungu purba penuh. Dapat dikatakan bahwa itu adalah panen yang luar biasa. Namun, ini bukanlah akhir. Segera setelah itu, ia mengarahkan pandangannya pada dewa pembunuh 1000 alam terakhir, Kaisar Sitian. Kaisar Sitian menggigil hebat. Ia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Chen akan begitu kuat. Awalnya, ia hanya ingin membunuh Xiao Chen dari lubuk hatinya. Bagaimanapun, Xiao Chen membunuh bawahannya, Dugu Dousen. Terlebih lagi, tempat ini juga milik wilayah kekuasaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan Xiao Chen bertindak gegabah di wilayah kekuasaannya. Namun, yang tidak disangkanya adalah Xiao Chen begitu kuat. Dia tidak hanya memukulinya dengan sangat keras hingga dia tidak punya kesempatan untuk melawan, dia bahkan membunuh 2 dewa petarung lainnya tepat di depannya. Selesai.
Kali ini benar-benar berakhir. Kali ini, jika dia tidak mati, siapa yang akan mati? Dengan kekuatannya yang sudah mencapai titik ini, Xiao Chen pasti tidak akan berbelas kasihan. Tanda seru. Semburan percikan listrik menyala, dan Kaisar Sitian gemetar hebat. Tidak jauh dari situ, Xiao Chen telah menggunakan Purple Sky Divine Thunder. Ada sedikit keputusasaan di mata Kaisar Sitian. Kamu sangat kuat. Bagaimana kamu berkultivasi? Mati saja. Kau tidak perlu tahu sebanyak itu. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen mengambil inisiatif menyerang dan membunuhnya dengan satu gerakan. Bersambung.